Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mahasiswa semua. Kali ini saya akan menjelaskan panduan proyek mini e-book sebagai tugas akhir perkuliahan. Mini e-book merupakan buku ajar elektronik yang dikembangkan sebagai salah satu sumber belajar dan juga sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk mencapai satu atau beberapa tujuan pembelajaran. Mini e-book yang akan teman-teman buat berisi satu topik pembelajaran sesuai dengan materi presentasi yang teman-teman bawakan sebelumnya. Buku ajar ini dikembangkan mengacu pada capaian pembelajaran kurikulum merdeka dan karakteristik peserta didik. Dalam pemakaiannya, buku ini digunakan untuk 1-2 pertemuan. Untuk yang selanjutnya terkait dengan sistematika. Terdiri atas yang pertama ada cover depan ya atau halaman sampul, memuat identitas buku ya. Jadi buku ini dibuat untuk mata pelajaran apa? Kemudian semester berapa, untuk kelas berapa dan judul materinya apa. Kemudian jangan lupa juga menuliskan nama lengkap Anda, NPM dan juga kelas sebagai penulisnya. Terakhir, tambahkan juga lembaga Universitas PGRI Semarang di cover ini. Untuk yang selanjutnya adalah bagian isi. Ya, isi terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua permasalahan, yang ketiga uraian materi. Ya, ini opsional, boleh ditambahi kuis teka-teki. Kemudian yang keempat berisi lembar diskusi atau aktivitas pengamatan. Mahasiswa silahkan pilih salah satu. Kemudian yang kelima asesmen, soal pilihan ganda dan uraian. Dan yang terakhir cover belakang boleh dituliskan profil singkat penulis. Nah, untuk ukuran kertasnya silahkan setting ukurannya B5 atau 25 cm kali 17,6 cm. Di dalam mengembangkan buku ajar ini terdapat beberapa tahap ya. Tahap yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran dan merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, teman-teman memerlukan pedoman berupa dokumen daftar CP terbaru tahun 2024 ya. Di situ teman-teman silahkan searching daftar CP SD_MI untuk mata pelajaran yang teman-teman buat ya. Untuk mata kuliah konsep dasar PKN, buatlah untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Begitu ya. Kemudian setelah menemukan CP yang sesuai dengan materi presentasi kemarin, selanjutnya rumuskan tujuan pembelajarannya. Tahap yang kedua yaitu menggali materi ya. Mahasiswa bisa bereksplorasi ya, baik di internet maupun di perpustakaan, mengacu pada buku-buku SD yang ada tentang teman-teman kumpulkan dari segi teks, tulisan, gambar, dan juga tautan video. Pastikan teman-teman mendapatkan teks, gambar, dan videonya dari sumber yang terpercaya. Mengapa perlu ada gambar ya? Karena kita tahu bahwa karakteristik siswa di SD membutuhkan sesuatu yang konkret ya. Tentu saja tidak berupa tulisan saja, tetapi dengan adanya gambar diharapkan bisa memperjelas pesan yang ada sekaligus menarik perhatian. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kerangka tulisan. Menentukan kerangka tulisan ini maksudnya adalah pastikan teman-teman sudah membuat sub-sub bagian ya sesuai dengan sistematika di slide sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistematika yang Anda buat sesuai dan memuat komponen penting buku ajar. Kemudian yang keempat adalah menulis draft mini e-book ya. Di sini teman-teman akan mengolah
hasil yang diperoleh pada tahap kedua, yaitu ada teks, gambar, ataupun tautan video, ya, silahkan dirangkai di sini, diedit dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, di tahap yang kelima, yaitu mengatur tata letak dan warna agar tampilan visualnya menarik bagi peserta didik dan mudah dibaca, ya, atau tahap layout. Ya, untuk yang selanjutnya ini adalah contoh ya. Contoh pada saat tahap 1 yaitu tahap menganalisis capaian pembelajaran ya dan merumuskan TP ya. Jadi memang kita pastikan bahwa buku yang kita buat itu buku yang bisa diterapkan ya, yang sesuai dengan materi di SD. Jadi ini saya contohkan, misalkan untuk mapel IPAS ya, itu ada topik presentasi kelompok satunya ya, berbunyi keterkaitan individu, kelompok dan lembaga sosial dalam perspektif antropologi budaya dan kaitannya dalam pembelajaran IPS di SD. Ya, teman-teman silahkan cermati CP yang sesuai ya. CP ini diambil dari dokumen CP 2024 ya. Yang diberi warna merah ini adalah yang menjadi fokus materi yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya rumusan TP, tujuan pembelajaran bisa dicermati. Polanya adalah selalu harus ada kata kerja plus ruang lingkup materinya. Ya, di sini saya beri contoh, ada 3 tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyebutkan identitas diri. Kemudian yang kedua terkait dengan menjelaskan pentingnya identitas. Yang ketiga menganalisis peran anggota keluarga. Teman-teman perhatikan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran ini diperlukan konten, ya, diperlukan uraian materi yang minimal harus memuat 3 submateri ini, yaitu identitas materi, pentingnya identitas diri, dan yang terakhir peran anggota keluarga. Ya, begitu juga ketika teman-teman akan membuat buku ajar untuk mapel pendidikan Pancasila ya. Sebagai contoh topik presentasinya adalah Pancasila dan Konstitusi. Nah, ketika teman-teman mencermati ya dan menganalisis dokumen CP ya, maka akan menemukan rumusan CP seperti ini. Ya, kemudian kita fokus misalkan pada materi simbol dan sila-sila Pancasila ya, dan juga nilai-nilai Pancasila. Maka teman-teman bisa merumuskan TP-nya. Peserta didik dapat melafalkan rumusan sila Pancasila. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan simbol Pancasila ya dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian yang ketiga menganalisis contoh penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Ya. Demikian juga ketika menyusun materi, maka ada sub-sub yang harus dipenuhi, yaitu rumusan sila Pancasila, simbolnya, dan contoh penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Ini materi utamanya. Nah, silahkan dikembangkan lebih boleh-boleh saja ya. Dan jangan lupa teman-teman bisa mencari gambar-gambar yang relevan dengan materi ini untuk ditambahkan ke dalam buku ajar tersebut. Nah, ini untuk contoh tampilannya ya. Ini kebetulan yang saya contohkan IPAS, tapi nanti yang membuat mapel pendidikan Pancasila bisa disesuaikan ya. Minibook pendidikan Pancasila. Kemudian sajikan permasalahan ya untuk menarik rasa ingin tahu siswa ya, untuk merangsang berpikir lebih jauh begitu. Kemudian ada uraian materi, setelah uraian materi ada kuis ya, ada soal-soal dan ada cover penutup begitu. Ya, demikian penjelasan tentang proyek akhirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.